Shalom, Jemaat Gereja Santapan Rohani Indonesia di Pontianak. Saya senang hari ini bisa bertemu kita dalam pelayanan firman Tuhan yang ada untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Max dan juga semua yang rajin menghubungi saya. Dan saya percaya juga terus mendoakan pelayanan saya dan keluarga. Saya berterima kasih untuk kesempatan bisa melayani jemaat dari Gereja Santapan Rohani Indonesia, GSRI Pontianak. Terima kasih kepada Gembala Sidang. Terima kasih kepada juga Diaken semua. Mari jemaat Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih di hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari perhentian, hari Sabat, hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Kami boleh mengalami persekutuan di dalam Yesus. Kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kami curahkan isi hati kami kepada Tuhan. Dan kami sudah berkata-kata kepada Tuhan dalam pujian kami. Kami telah berkata-kata kepada Tuhan dalam doa-doa kami. Saat ini, berkata-katalah kepada kami. Curahkan isi hatimu ya Bapa. Urapi hambamu, urapi setiap firman yang diucapkan dan disampaikan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Kami percaya bahwa hati setiap kami adalah ladang yang subur. Tuhan akan buka hati kami menerima firman Tuhan. Berkati jemaatmu GSRI Pontianak untuk mendengarkan firman-Mu. Dan dimanapun berada, di rumah, dimanapun berada, hadirat-Mu turun atas setiap pribadi. Hadirat-Mu melawat setiap pribadi. Saat firman Tuhan ditaburkan, nama Tuhan ditinggikan. Dan nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama hari ini mendengar firman Tuhan yang berbicara jangan gelisah dan gentar hatimu. Tentu hari-hari ini kita mengakui ada kegelisahan yang terjadi di masyarakat. Ada sesuatu yang membuat gentar bukan hanya bangsa ini, bukan hanya tempat kita berada, tetapi seluruh dunia mengalami kegentaran terhadap yang namanya COVID-19. Kalau perang dunia yang pertama itu terjadi di sebuah wilayah. Perang dunia kedua terjadi di sebuah wilayah. Dan tidak menimpa wilayah keseluruhan. Tetapi kalau COVID-19 ini, di masa pandemi ini, kita melihat bahwa seluruh dunia, tidak ada satu negara pun yang kebal. Tidak ada satu tempat pun yang berkata dia aman. Seluruh tempat dan semua manusia mendengar berita yang sama. Dan hari-hari ini saya merasakan bahwa kegelisahan dan hati yang penuh dengan kegentaran berada di mana-mana, melanda di mana-mana. Tetapi apa kalau firman Tuhan? Di dalam Alkitab justru kita menemukan seruan kalimat yang berkata, jangan gentar, jangan gelisah. Saudara, ini menarik bahwa ketika firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di saat firman menyampaikan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dicatat di Yohanes pasal yang ke-14 bahwa firman Tuhan berkata Yesus Kristus tidak meninggalkan umatnya di dalam menghadapi persoalan di dunia ini sendiri. Tidak membiarkan umatnya menghadapi pergumulan kehidupan sebagai yatim piatu. Di dalam catatan Yohanes pasal 14, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14, ya, lalu di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31, Yesus menjanjikan penghiburan. Nah, ayat 27 berada dalam perikop yang kedua di Yohanes pasal 14. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 37, di mana ayat 27 ini ada di sana, dikatakan di situ bahwa Yesus menjanjikan penghibur.
Nah, di situ Yesus sudah menyatakan bahwa dia tidak akan selama-lamanya bersama dengan murid-murid. Ketika dia meninggalkan murid-muridnya, Yesus berkata bahwa dia akan memberikan damai sejahtera yang ditinggalkan dan diberikan olehnya. Dan yang luar biasa adalah apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dan saudara, damai sejahtera inilah yang hari-hari ini dicari oleh umat manusia. Ada uang, tidak bisa beli barang. Ini terjadi di masa sekarang. Saya mendengar telepon dan kabar dari mana-mana yang menyampaikan bahwa obat ini tidak ada di sini. Obat ini tidak ada di sini. Ada uang, nggak bisa dapat obat. Dan kiranya Yesus berkata, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kalimat selanjutnya, karena itu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ada sesuatu yang berbeda dari dunia. Sesuatu yang diberikan Yesus berbeda dengan yang dari dunia. Damai sejahtera tidak bisa dicari di dunia. Tidak bisa dibeli dimanapun juga. Damai sejahtera itu telah diproklamirkan, telah dinyatakan Yesus bahwa hanya ada di dalam Yesus dan dari Yesus. Dan itu berbeda dengan yang dari dunia. Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kenapa Yesus berkata jangan gelisah dan gentar? Kita tahu di depan Yesus mengenal ada penyaliban. Tujuan kedatangan Yesus jelas bahwa dia akan mati, menderita di kayu salib, mengalami penolakan, pengkhianatan, penyiksaan. Tapi Yesus bahkan memberikan kekuatan kepada murid-murid, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Nah, Yesus yang akan mengalami itu sendiri, Yesus menyatakan bahwa dia memberikan apa yang tidak diberikan oleh dunia. Dan jelas Yesus memberikan berbeda dengan dari dunia. Karena dunia hanya menjanjikan kedamaian di dalam yang namanya harta, pangkat, nama, jabatan. Dalam segala sesuatu yang dijanjikan dunia, nggak ada tuh yang bisa bertahan kekal. Karena damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, damai sejahtera inilah yang Yesus berikan, yang dibawa dari surga kepada kita. Ya jelas, dunia memberikan damai sejahtera yang tidak mungkin seperti yang diberikan Yesus. Karena Yesus yang akan naik ke kayu salib menyatakan bahwa damai sejahteranya ini dia bawa dari surga. Saudara, dunia itu awalnya tidak memiliki damai sejahtera. Yang dimiliki adalah dunia sudah jatuh dalam dosa. Dunia memberontak terhadap Allah. Karena itu dunia tidak memiliki damai sejahtera karena bermusuh dengan Allah. Dan seluruh umat manusia telah jatuh dalam dosa oleh karena pemberontakan sejak dari Taman Eden. Maka Yesus sangat tahu damai sejahtera yang sesungguhnya tidak mungkin berasal dari dunia. Dunia berusaha mencari damai, tetapi Allah yang memberi damai. Dunia berusaha meminta perdamaian, mencarinya, tapi dunia yang mengulurkan tangan dan mencari tidak mendapatkan. Sampai surga, Bapa dari surga mengulurkan tangannya dan memberikan perdamaian itu. Siapakah yang bisa mendamaikan dunia? Ketika dunia yang telah memberontak terhadap surga, yang meninggalkan surga dan tidak mau dikendalikan, tidak mau diatur di bawah kedaulatan Allah, merasa bahwa bisa mengatur diri sendiri, manusia telah terhilang sebenarnya. Kita tahu bahwa karena Bapa begitu mengasihi dunia, dia memberikan Yesus Kristus anaknya. Di saat itulah ketika Yesus mati di kayu salib,
tangan manusia dengan tangan Bapa telah disatukan. Dan Yesus menjadi korban. Karena itu Yesus yang akan menuju ke salib dan yang akan mendamaikan manusia. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Karena Yesus yang menyelesaikan perdamaian itu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Karena tanpa Yesus naik ke atas kayu salib, tidak ada satu tokoh apapun di dunia yang bisa memberikan damai sejahtera. Tokoh mana di dunia bisa memberikan damai sejahtera? Pemimpin mana di dunia yang bisa menawarkan damai sejahtera? Gak ada. Hari-hari ini kita melihat, kita pikir sudah vaksin, aman. Kita dengar kabar lagi, setelah vaksin dengan nama merek ini, ternyata banyak orang juga kena COVID-19 lagi. Lalu kita nggak mau vaksin yang nama ini, kita mau vaksin yang selanjutnya tunggu. Ketika vaksin selanjutnya tunggu, lebih ampuh, lebih berhasil. Tapi dengar kabarnya, meriang-meriang, panas, sakit kepala. Kita nggak berani lagi vaksin. Saudara, awalnya menantikan vaksin. Dunia menunggu vaksin. Kalau udah vaksin, tenang. Wah, lebih bisa melanjutkan kehidupan, berdagang, bisnis, mulai bisa masuk sekolah. Itu kan yang dipikirkan. Jalan keluar manusia adalah jalan keluar yang kita berpikir seperti itu. Tahun lalu semua menunggu vaksin. Menanti vaksin ditemukan. Setelah ditemukan, selesai masalah dunia, lalu damai? Enggak. Saudara, kejadian hari ini mengajarkan kita bahwa betapa kita lemah dalam ilmu pengetahuan kita. Hanya satu bakteri yang tidak kelihatan, virus yang tidak kelihatan. Seluruh dunia, ya, virus ya, yang tidak kelihatan. Seluruh dunia porak-poranda. Tidak pernah terbayangkan bahwa sekolah tutup, mall yang megah tutup, semua tempat berhenti, penerbangan terganggu, hotel tutup, banyak bangkrut. Lalu berpikir, ada jalan keluar kalau ketemu vaksin. Setelah ketemu vaksin, apakah berkata damai? Semua, oh udah damai. Damai, nggak ada masalah lagi. Tidak perang lawan COVID kalau udah ketemu vaksin. Siapa bilang tidak? Hari ini, hari-hari ini, begitu bergejolak semua kota di Indonesia dalam zona hitam. Diterapkan PPKM darurat. Kenapa? Karena menunjukkan pencapaian ilmu kita tidak lebih dan tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Pencapaian teknologi kita nggak ada artinya. Pencapaian kita di dalam menuju ruang angkasa, kita bisa sampai ruang angkasa, tapi melawan virus di depan mata nggak bisa apa-apa. Karena itu sama dengan ketika manusia berusaha mencari damai sejahtera. Apa yang menghilangkan damai sejahtera kita? Dosa. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka di dalam posisi manusia adalah seteru musuh Allah. Saudara jangan lupa, manusia adalah musuh Allah. Karena musuh, maka ada sesuatu pertentangan. Ada sesuatu hal yang dimana terjadinya pemberontakan manusia mendatangkan murka Allah. Nah, apakah manusia bisa menyelesaikan masalah ini? Tidak ada satupun. Enggak. Bukan kita yang menawarkan perdamaian kepada Allah. Enggak. Manusia memberikan jalan. Enggak. Manusia cuma kasih jalan apa? Saya kuai-kuai. Saya baik-baik. Saya hangsan. Saya coho. Selesai. Enggak. Kita berontak sama Allah harus pakai cara Allah untuk selesaikan, untuk mendapatkan perdamaian. Bukan cara kita menawarkan perdamaian. Dan sepanjang usaha manusia untuk menawarkan perdamaian, tidak ada tuh yang berhasil. Karena memang kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Perdamaian kita tidak ada yang baik. Mau tawarkan gimana? Manusia berdosa. Maka kita melihat ketika Yesus ada dalam dunia, Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus berani berkata dengan tegas, memproklamirkan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ini menyatakan apa? Perhatikan kata ku. Dengan otoritas ilahi, Yesus menyatakan hal ini. Maka hanya dalam otoritas ilahi
Yesus berkata dengan begitu tegas dalam wibawa ilahinya. Ada yang berani berkata damai sejahteraku? Gak ada. Ada manusia berani mengklaim damai sejahteranya bisa diberikan ke orang? Gak bisa. Saudara bisa kasih uang ke orang, belum tentu bisa kasih damai sejahtera. Saudara bisa kasih jabatan ke orang, belum tentu saudara bisa meninggalkan damai sejahtera bagi dia. Saudara bisa memberikan obat untuk dia yang dia cari, yang dia tidak ketemu, tapi tetap kekhawatiran akan ada dalam hidupnya. Saudara bisa mencarikan ruangan rumah sakit yang dia tidak dapat, lalu dia dapat IGD, dapat ruangan rumah sakit, tapi damai sejahtera yang menetap dan tinggal selamanya, tidak ada satu orang pun yang bisa menjanjikannya. Tapi lihat hari ini firman Tuhan berkata, Yesus dengan tegas berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka 3 kata ku ini menegaskan pemilik damai sejahtera itu ada dalam Yesus. Jangan cari damai di popularitas. Banyak artis yang populer meninggal bunuh diri. Banyak artis yang populer mati overdosis narkoba. Hari-hari ini ada artis yang ditangkap karena narkoba. Kenapa? Karena memang narkoba gak bisa memberikan damai sejahtera. Karena nama besar gak bisa memberi damai sejahtera. Karena popularitas gak bisa memberi damai sejahtera. Kita berpikir, oh kalau ada uang banyak bisa damai sejahtera. Enggak. Ada harta banyak. Apa orang kaya tidak ada bunuh diri? Banyak. Lalu apa yang bisa memberikan damai sejahtera? Yang bisa memberikan damai sejahtera harus kita kembali kepada pengakuan ayat ini. Yesus berkata, damai sejahtera ada di dalam dia, milik dia. Lihat. Ada lagu berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hosana bagi Allah di tempat maha tinggi. Lihat bahwa benar pujian tadi menyatakan, dan ayat jelas ini jelas menyatakan, ayat ini dengan jelas menyatakan, Yesus 3 kali berkata, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Dan apa yang ku berikan, nah ini mengajarkan dan menunjukkan bahwa hanya di dalam Yesus. Nah kenapa dalam Yesus? Perhatikan, manusia telah memberontak terhadap Allah. Seumur hidup manusia yang jatuh dalam dosa tidak memiliki kesempatan, karena mereka sudah terikat dalam dosa. Kita berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang udah berdosa, mati dalam dosa, dianya hidup, tapi hidup dalam kemah tubuh ini. Ingat, tubuh kita cuma casing, cuma pembungkus. Tapi ingat, roh kita itu yang dikatakan ketika jatuh dosa, roh ini tidak punya lagi hubungan dengan Allah. Dan itu namanya kematian rohani. Nah maka, dalam kematian rohani, kita tahu, manusia kalau diberikan salib di sini, orang berdosa di sini, gak mungkin dia mau datang ke salib. Saudara, tidak ada satupun yang cari Tuhan. Maka Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Karena kalau di sini taruh salib, di sini manusia berdosa, suruh datang ke salib, nggak ada yang mau. Coba lihat kehidupan Paulus. Apakah Paulus mencari Yesus? Enggak. Paulus mau bunuh orang Kristen. Paulus mau menganiaya orang Kristen. Paulus punya rencana percaya Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Maka Yesus dalam perjalanan Damsyik menangkap hidup Paulus. Baru Paulus, ternyata Tuhan itu ada Yesus. Juru selamat itu Yesus. So ada punya rencana. Apakah ada orang punya rencana percaya Yesus? Orang yang belum kenal Yesus? Nggak ada. Yang ada mungkin lempar gereja, tutup gereja, bakar gereja, aniaya orang Kristen. Itu yang terjadi. Apakah ada orang punya rencana percaya Yesus? Cari? Nggak ada. Maka kita lihat dalam mati rohani seperti ini, kita membutuhkan bagaimana Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia, memberikan Roh Kudusnya, menjamah hidup kita, menumbuhkan benih iman dalam hidup kita, sehingga terang ilahi itu memancar dan kita mulai datang kepada Tuhan.
kita ditarik oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu kita berkata, bukan karena kita yang memilih Tuhan. Kita diselamatkan bukan usaha kita, tapi pemberian Allah. Firman Tuhan berkata, dalam kasih karunia yang begitu berlimpah-limpah, Allah curahkan kepada kita ketika kita masih berdosa. Saudara, betapa luar biasanya kasih karunia Allah. Di saat kita masih berdosa, Dia datang mencari kita. Dia ubahkan kita menjadi apa? Orang benar. Kita musuh, diubahkan menjadi sahabat. Kita budak, dijadikan menjadi anak. Budak itu di luar. Budak itu dalam tradisi, dalam Yahudi, itu di dalam zaman-zaman purba, itu pelayan di luar, tidak berhak atas nyawanya, tidak masuk ke dalam rumah. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib menggantikan saudara saya, Alkitab berkata, kita yang budak diubah menjadi anak. Anak itu masuk dalam rumah. Anak itu punya waris. Kita musuh Allah, musuh. Tetapi Allah ubahkan menjadi sahabat Allah. Nah, maka damai sejahtera itu terbukalah jalannya. Manusia mencari tidak pernah mendapat, tapi surga yang memberi dan yang menawarkannya. Maka hari ini maukah engkau datang pada damai sejahtera Allah? Dan Yesus berkata, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sangat betul. Karena dunia sudah membuktikan ada banyak orang kaya tapi tidak damai. Ada orang bisa beli ranjang tidur yang mewah tapi nggak bisa beli tidur. Ada banyak orang hari ini punya mobil banyak mewah, tapi yang terakhir mengantar dia ke kuburan adalah ambulan. Ada banyak orang bisa membeli tanah yang luas dan lebar, tapi hanya 2x1 tanah yang akhirnya dia miliki. Ada banyak orang mengejar ketenaran nama besar, akhirnya tidak bahagia, bunuh diri. Ada banyak orang berpikir kalau sudah terkenal bisa bahagia, enggak juga. Maka Yesus sudah memperingatkan kepada murid-muridnya, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Hari-hari ini semua ini terbukti bahwa sebelum pandemi semua orang berpikir kalau bisa keliling dunia bahagia, kalau bisa punya uang banyak bahagia, kalau bisa bisnis lancar bahagia, kalau bisa sekolah tinggi sampai ke luar negeri bahagia. Siapa bilang satu virus yang tidak kelihatan ini membuat kita melihat dunia tidak bisa diharapkan. Dunia begitu rapuh, dunia begitu sementara. Kita tidak bisa bergantung pada kekayaan kita, pada kemampuan kita. Semua mengakui bahwa tidak berdaya saat ini menghadapi dunia yang begitu bergejolak. Karena itu datang pada Tuhan Yesus. Hari ini dengar firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak mau gelisah, kalau engkau tidak mau gentar hatimu, engkau datang pada Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Wah, setiap hari kalau baca berita, saudara bisa gelisah hati. Kalau dulu kita dengar kabar, adik saya punya teman, temannya itu punya tetangga, nah itu meninggal. Dulu beritanya begitu. Sekarang beda. Di sekitar kita, kita dengar kabar. Bukan lagi yang jauh meninggal, yang di dekat kita. Bukan lagi tetangga jauh, tetangga dekat. Bukan lagi adik kita punya teman dan teman, tapi teman kita sendiri satu persatu gugur. Saudara, apakah hati bisa kuat di tengah situasi ini? Setiap hari dengar berita begini, maka Tuhan berkata, hanya di dalam Dia kita tidak gelisah dan gentar. Tetapi apakah kita datang kepada Tuhan? Ketika saya membaca doa berkat yang disampaikan oleh Musa, saudara, Bilangan pasal 6 ayat 26 berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini doa berkat. Di kalimat yang terakhir dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. So jelas bahwa baik di perjanjian baru Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan, damai sejahtera ku milikku. Di dalam perjanjian lama, Bapa, ya Tuhan, yang menyatakan doa berkat itu melalui imamnya, menyampaikan hal. Kasih tahu ketika engkau memberikan doa berkat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera milik siapa? Milik Tuhan. Dan dengan Tuhan sangat rindu memberi kita damai sejahtera.
Jauh sebelum kita rindu, hati kita hampa, kita mencari. Pak Fu, Pak Pendeta, saya nggak damai. Hari-hari ini saya sampai nggak mau baca WhatsApp, saya nggak mau nonton berita. Aduh, capek. Yang ada ketakutan, yang ada berita kematian, yang dikirimkan gambar kuburan, yang dikirimkan gambar orang mati, gambar ICU, berita tentang cari obat. Udah saya nggak mau dengar. Maka hari ini dengar. Saya mau berkata bahwa Tuhan sangat rindu untuk memberikan kau damai sejahtera. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau tidak gelisah dan gentar, berarti hati itu ada damai. Di mana ada kedamaian, ada damai sejahtera di hati. Ada damai sejahtera ilahi. Di situ disingkirkanlah gelisah dan segala kegentaran. Di mana ada kegelisahan dan kegentaran, di situ tidak ada damai sejahtera. Saudara pilih yang mana? Kalau engkau berkata, aku pilih damai sejahtera Allah. Kalau engkau pilih damai sejahtera Allah, Tuhan berkata, masa pandemi ini engkau lakukan apa? Saudara, saya mengerti kalau belum masa pandemi, engkau banyak alasan sibuk dan lain sebagainya. Tapi masa pandemi semua di rumah. Kalau di rumah, pakailah waktu ini untuk cari Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Bangun mesbah di hadapan Tuhan. Bersekutu intim dengan Tuhan. Perhatikan, hari-hari ini saya melihat Tuhan bekerja dalam dua wilayah. Di dalam keluarga dan di dalam media. Hari ini lihat, khotbah ini bisa sampai ke saudara. Dan saya khotbah direkam di rumah, lalu diedit, dipersiapkan. Apakah dulu pernah begini cara khotbahnya? Enggak. Nah jadi, kalau masa pandemi ini engkau tidak lebih bertumbuh imanmu, tanda tanya besar. Teman-teman hamba Tuhan tanya sama saya, Pak Fu, bagaimana? Apa yang Pak Fu alami di masa pandemi? Jujur saya mau berkata, di masa pandemi ini saya jauh lebih bertumbuh. Saya berani berkata bahwa dibanding dengan pelayanan saya yang sebelum pandemi begitu sibuk, begitu padat, hari-hari ini bahkan saya punya kesempatan dari Tuhan lebih lagi melayani. Saya setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 5 pagi memimpin 150 orang lebih dalam doa fajar. Dulu bisa begini? Tidak bisa. Hanya ada doa pribadi. Zaman sekarang ujung dunia di ujung jari. Tinggal pencet, saya buka Zoom, 150 orang masuk. Lalu setiap hari saya berkhotbah untuk mereka. Berdoa untuk yang sakit COVID. Berdoa untuk mereka. Tuhan bilang di masa pandemi ini jangan lihat yang rusaknya, jangan lihat yang sedih, jangan berkeluh kesah seperti bangsa Israel. So di masa pandemi ini kita bisa memilih mau berkeluh kesah, mau mengeluh, atau kita mau tetap bersyukur sama Tuhan. Kalau orang tanya sama saya, apa yang Pak Fu alami? Saya mau berkata, di masa pandemi ini saya jauh lebih punya kesempatan melayani Tuhan. Dan saya jauh lebih mengalami keintiman dengan Tuhan. Saya jauh lebih dekat bergaul dengan Tuhan. Saya jauh lebih bertumbuh. Maka selesai masa pandemi saya mau bertanya, apa yang kau dapat? Atau saat ini saya mau bertanya sama jemaat, sekarang pandemi, apa yang kau alami? Aduh, susah. Aduh, berat. Saudara, kalau mata kita hanya lihat masalah, kita akan mengeluh. Tapi kalau pandemi ini kita maknai dengan mencari Tuhan, lihat apa yang terjadi. Engkau mulai punya waktu berdoa dengan keluarga. Engkau bimbing istri anakmu datang kepada Tuhan. Kalau engkau mama yang orang tua tunggal, engkau bimbing anakmu. Kalau engkau anak yang sudah bertobat dalam gerejamu, bawa orang tuamu melihat persekutuanmu dengan Tuhan. Sembah Tuhan. Jangan main game saja di rumah. Adakah menyembah Tuhan, pasang lagu rohani? Adakah waktu berdoa, baca Alkitab? Adakah di hari Minggu engkau buka, engkau dengar khotbah walaupun keluargamu belum percaya? Bahkan saat ini saya mendengar banyak orang bertobat percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang membuka handphone, membuka TV, ikut ibadah. Orang tua yang tidak percaya, ikut ibadah. Kita tidak bisa bawa orang tua datang ke gereja dulu. Sebelum pandemi nggak bisa. Tapi hari ini kita bawa ibadah gereja. Kita bawa pelayanan gereja. Kita bawa berita Injil masuk dalam keluarga kita. Bukankah pandemi ini bisa positif? Maka saudara, kuncinya di sini. Tuhan ada sumber damai sejahtera. Kalau engkau dekat sama Tuhan, tidak akan ada kegelisahan dan kegentaran dalam hatimu. Pertanyaan saya, apakah kita membangun kedekatan sama Tuhan? Tuhan adalah sumber berkat, sumber anugerah, sumber sejahtera, sumber ketenangan, sumber kedamaian, sumber segalanya. Dan seperti kita menghadap matahari
Ya, saya pernah lihat anak saya yang kecil ketika mulai sadar, ya, waktu itu usia berapa masih kecil, dia lihat, ada bayangan di depan. Dia kejar, dia injek-injek. Makin dia kejar, bayangan makin lari. Tapi waktu dia menghadap ke matahari, dia lihat bayangannya nggak ada di depan. Dia noleh ke belakang, ada di belakang. Terus dia coba pergi, dia melangkah ke kanan, bayangan ikut. Nah lihat, sumber berkat Tuhan, sumber segalanya Tuhan. Firman Tuhan bilangan pasal 6 ayat 26 berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Apakah hidupmu menghadap kepada Tuhan? Apakah hidupmu mengarah kepada Tuhan? Apakah engkau mencari Tuhan di masa pandemi? Atau hanya hobi-hobi aja? Hanya nonton Korea? Hanya nonton film-film saja? Hanya habiskan waktumu? Dan bahkan tidak ada waktu untuk Tuhan? So, saya tidak mengerti kapan Tuhan datang. Alkitab tidak berkata kapan Tuhan datang. Tetapi Alkitab juga tidak berkata bahwa Tuhan berarti akan lama datang. Bisa jadi esok datang. Karena tidak kapan tahu waktunya. Karena itu, pertanyaan saya, kalau kita mau mengalami damai sejahtera, Alkitab berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kita hadapkanlah diri kita kepada Tuhan. Kalau engkau menghadap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka percaya, berkatmu, bayangan itu, ya, kalau saya umpamakan bayangan itu berkat, kemanapun engkau pergi, bayangan itu ikut engkau, berkat itu ikut engkau. Tapi jika engkau memunggungi Tuhan, ya, Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, tapi engkau punggungi Tuhan, engkau balikkan wajahmu, engkau kejar bayangan, engkau kejar berkat, nggak akan dapat. Tapi kalau kau hadapkan wajahmu kepada Tuhan, percayalah, berkat itu akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Kuncinya adalah, apakah engkau erat dengan Tuhan? Dulu di gereja doa berkat, belum doa berkat kita udah mikir di pikiran, wah di depan gereja ada bakso enak loh, ada coipan enak loh. Waduh, teman-teman Kalimantan kan seneng makan coipan kan. Waduh enak coy, bukan coipan, apa itu, makanan khas di sana. Saya pernah makan di Kalimantan ya. Waduh enak itu. Wah, waktu doa berkat, pendeta mau doa berkat, kita udah pergi keluar. Kurang ajar kan? Nah sekarang saya mau tanya, ibadah online, waktu doa berkat, jangan-jangan gak serius juga. Nah bagaimana bisa menerima berkat Tuhan? Soalnya ingat ya, saya bicara berkat bukan hanya materi. Saya bicara berkat ini adalah sesuatu yang tidak ada di dunia, yaitu damai sejahtera ketika Yesus Kristus mendamaikan saudara dengan Bapa. Disitulah kita menerima keselamatan. Keselamatan adalah mujizat yang paling besar. Maka keselamatan itu, maka dosa tidak lagi menggentarkan kita, mengusik kita. Kita adalah damai dengan Allah. Dan ini yang paling mahal. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan jemaat semua, seluruh saudara, jemaat yang terkasih, dengar. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14 berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan sudah bawa damai kok ke dunia. Bukan usaha kita. Allah mengutus. Ayat ini menyatakan Yesus yang lahir. Dan Yesus itu adalah Raja Damai. Dan ketika Yesus datang ke dunia, malaikat telah memproklamirkan, malaikat mengumumkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara. Dengar, damai sejahtera itu sudah dibawa ke bumi, sudah diberikan kepada bumi ini. Tetapi apa? Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita koreksi hidup kita di masa pandemi ini. Adakah kita lebih berkenan kepada Allah dibanding sebelum masa pandemi? Belum masa pandemi kita sibuk lari sana lari sini, kerja sana kerja sini, semua gak ada waktu. Hari ini kalau alasan gak ada waktu, di rumah kok. Gak, saya pikir kita lebih banyak waktu mencari Tuhan. Tapi sekarang banyak waktu kita berkata, bosen kok di rumah, nggak enak di rumah terus, capek. Funnoah, taunafuna, potfuna, potkonga. Nah itu kalimat-kalimat yang bukan anak Tuhan bagi saya. Kenapa? Kalau di rumah kita mengundang hadirat Tuhan. Saudara tahu tempat yang paling indah di dunia di mana? Saudara tahu tempat yang paling puas di mana? Tempat yang paling bahagia di mana? Tempat yang paling puas, tempat yang paling bahagia, tempat yang paling indah di dunia. Saya mau katakan, itu adalah hadirat Tuhan. Oh, saudara kalau bersekutu dengan Tuhan, itu indah sekali.
So coba hadirat Tuhan bagi saya mau katakan, hadirat Tuhan tempat yang paling indah di dunia. Mari kita lihat ayat terakhir ini. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Waktu Yesus berkata demikian, jelas hari ini bagi saudara, dimanapun kita sebagai jemaat duduk di rumah, ya, di kamar kita, di posisi manapun mendengar firman Tuhan, hari ini saya mau berkata, mari datang pada Yesus. Jangan cari damai dimanapun. Kalau engkau cari damai di tempat lain di dunia, tidak ada di dunia damai, maka hatimu akan tetap gelisah dan gentar. Jangan cari berita COVID, jangan cari berita-berita yang lain. Kau cari berita yang dari dunia, engkau gelisah. Cari firman, datang kepada firman Tuhan. Lihat firman Tuhan, mulai hari-hari ini bangun hidupmu yang intim dengan Tuhan. Bangun mesbah di hadapan Tuhan. Undang hadirat Tuhan turun di keluargamu. Mari sembah Tuhan, lebih bergaul dekat dengan Tuhan. Kenapa? Dengar, di sini saya percaya seluruh pengajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu dipatahkan. Karena di sini Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Siapa Yesus berani berkata demikian? Karena waktu dia bilang percaya pada Allah, percaya kepada dia, berarti dia Allah. Dia mendudukan dirinya sama dengan Allah. Benar, Yesus adalah Allah. Karena itu setiap pengajaran yang berkata Yesus lebih rendah dari Bapa, itu pengajaran yang sungguh-sungguh menyesatkan. Yesus adalah Allah. Karena di ayat ini jelas dia menyatakan percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Beranikah saudara berkata kepada orang, percaya kepadaku, engkau tidak akan gelisah? Enggak bisa. Dokter pun hari ini tidak bisa berkata, lu percaya sama saya. Kamu COVID nggak usah takut, percaya. Percaya sama dia? Enggak. Percaya sama obat? Belum ada obat virus. Tapi dokter berkata apa? Yang bijaksana. Lu percaya sama Tuhan. Saudara, hari ini saya ingat satu pujian. Yang lewat pujian ini saya mau mengundang hidup saudara. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupmu. Yesus ada raja damai. Hari ini, apakah engkau takut? Engkau gelisah? Engkau gentar? Jangan gelisah dan gentar hatimu. Percaya kepada Yesus. Datang pada Yesus. Maka engkau akan mengalami damai sejahtera yang sejati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima hari ini. Kami gentar ya Tuhan di masa-masa yang begitu berat ini. Goncangan begitu besar. Tapi bersyukur bahwa hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kami tahu damai sejahtera ada dalam Yesus. Kami datang pada Yesus yang adalah sumber sejahtera dan sumber damai itu. Ampuni kami selama ini kami meninggalkan akan panggilan-Mu. Engkau begitu rindu memberikan damai sejahtera di dunia ini. Engkau bahkan membawa damai sejahtera turun ke dalam dunia. Tetapi hari ini damai itu kami tidak dapatkan. Karena kami memalingkan wajah dari Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau menghadap kepada Tuhan. Kami mau kembali kepada sumber sejahtera dan sumber kedamaian itu. Sehingga hati kami yang gelisah menjadi teduh. Hati yang kami yang gelisah menjadi damai. Hati kami yang gelisah menjadi dihiburkan. Kami percaya ketika kami memiliki Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami, maka damai sejahtera daripada Tuhan itu tidak meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami menerima damai itu. Amin.